tadi, dia mengamati keadaan sekeliling sekitar, dan akhirnya dia berkesimpulan bahwa sepertinya tidak ada yang lebih buruk dari saya. Dia berpaling dari jalannya menuju ke gurunya, kelak menghadap ke gurunya untuk menyerahkan apa yang dia cari. Setelah bertemu sang guru, dia berkata kepada sang guru tersebut, "Maaf guru, saya telah berusaha maksimal. Saya tidak mendapati sesuatu yang lebih buruk dari diri saya." Lalu sang guru bertanya, "Mengapa demikian?" "Karena pertama saya dapati seorang yang dalam tanda kutip bergelimbang dosa. Dia seorang wanita pelacur. Dia tidur bersama laki-laki di setiap malamnya. Tapi tidak ada yang menjamin apakah di akhir kehidupannya kelak dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Dia bisa saja di suatu saat nanti sebelum ajalnya menjemput, dia banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia taat, dia takwa, dan dia menjadi pribadi yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu itu. Lalu yang kedua, saya mendapati ada anjing yang mengalami penyakit kulit. Dan yang saya tahu, anjing itu adalah binatang yang sama seperti binatang yang lain, tidak memiliki sesuatu untuk menyaring mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Lalu saya berkesimpulan bahwa anjing ini tidak lebih buruk dari saya. Saya, walaupun saya mengendalami ilmu agama sekian lama, mungkin saja di suatu akhir nanti saya menjadi ahli maksiat. Nauzubillah min dzalik. Atau pada suatu akhir kehidupan nanti saya menjadi pribadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari darungan agama, jauh dari naungan nilai-nilai yang saya pegang saat ini. Dan saya berkesimpulan bahwa jika itu terjadi, maka saya justru akan menjadi lebih buruk dari yang guru kenal saat ini. Saya mungkin menjadi pribadi yang jauh lebih tidak bernilai dibanding yang lain. Tapi manakala saya menjadi pribadi yang istiqomah sampai saat ini, itu alhamdulillah bagi saya. Tapi manakala saya tidak menjadi istiqomah, saya menjadi pribadi yang tercela atau bahkan terkutuk. Begitu Gurunda. Mendengar hal itu, sang guru pun tersenyum. Memang, nak, sesuatu yang buruk darimu, kalau dilihat dari secara kacamata Islam, itu tidak ada. Maka tidak sepantasnya kamu menilai dari keadaan kehidupan seorang saat ini. Seorang yang banyak berdosa bisa menjadi ahli yang taat, ahli surga-nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tadinya jauh dari agama, dia bisa saja bertaubat untuk menjadi seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ahli neraka menjadi ahli surga. Jadi tadinya pribadi yang jauh dari kata taat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka selamat anakku, kamu dinyatakan lulus dengan predikat sempurna. Apa pelajaran kita bisa ambil dari kisah ini? Para pemirsa sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pendidikan itu sejatinya adalah mengunggulkan adab. Adab di mana seseorang menilai bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantaslah dia berlaku sombong, tidak pantaslah dia berlaku congkak, angkuh atau membanggakan dirinya karena dia sadar bahwa ilmunya itu dari yang maha tinggi, dari Rob yang maha kuasa dan yang maha mengetahui segalanya. Lalu yang kedua adalah adab yang harus dijunjung tinggi dari seorang penuntut ilmu adalah pada saat dia lulus adalah dia tidak merasa lebih baik dibanding yang lain. Akhirnya seperti ilmu padi. Makin dia berisi, makin dia merunduk. Makin dia rendah hati, makin dia menghormati gurunya, makin dia taat kepada gurunya, dan makin menghormati terhadap sesama. Itulah yang kita mau.
Maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa agar lulusan yang kita hasilkan nanti, anak-anak kita nanti akan menjadi pribadi yang semakin tinggi ilmunya, semakin taat. Semakin tinggi ilmunya, semakin beradab. Semakin tinggi ilmunya, semakin hormat terhadap yang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa sekalian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.